Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Imelda. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang sangat penting, yaitu mengenai teori analisis Markov. Oke, yang pertama tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sih teori analisis Markov. Tanpa berlama-lama, slide yang pertama. Teori analisis Markov adalah alat matematis yang kuat untuk memodelkan dan menganalisis sistem berbasis keadaan, di mana perubahan keadaan sistem hanya bergantung pada keadaan saat ini dan memiliki sifat probabilitas. Teori ini dinamai dari ilmuwan matematika Rusia, yaitu Andrei Markov. Selanjutnya ada konsep dasar, yaitu pertama, proses Markov adalah proses stokastik yang memenuhi sifat Markov. Sifat Markov itu adalah bahwa masa depan hanya bergantung pada masa sekarang, bukan sejarah masa lalu. Ini disebut juga sebagai sifat tak bergantung. Yang kedua, ada ruang keadaan atau state space, yaitu suatu sistem dalam analisis Markov dapat berada dalam satu dari sejumlah keadaan yang mungkin. Kumpulan semua keadaan ini membentuk ruang keadaan nih. Misalnya, jika Anda menganalisis pergerakan harga saham, keadaan bisa berubah, bisa berupa naik atau turun ataupun tetap. Kemudian yang ketiga ada matriks transisi. Matriks transisi menggambarkan probabilitas peralihan dari satu keadaan ke keadaan lain dalam waktu diskrit. Setiap elemen dalam matriks ini menggambarkan probabilitas peralihan dari satu keadaan ke keadaan lain. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai proses Markov diskrit. Proses Markov diskrit adalah kasus di mana waktu terbagi menjadi langkah-langkah diskrit, misalnya hari ke-1, hari kedua, dan sebagainya. Contoh keadaan adalah model cuaca, di mana keadaan bisa cerah, berawan, atau hujan. Matriks transisi akan menggambarkan probabilitas perubahan cuaca dari hari ke hari. Materi selanjutnya yaitu chain Markov atau rantai Markov ya. Rantai Markov adalah rangkaian keadaan dalam proses Markov. Rantai ini dapat berjalan ke depan dan ke belakang dalam waktu. Analisis rantai Markov sering digunakan dalam masalah seperti model epidemiologi, analisis jaringan sosial, dan masih banyak lagi. Teori analisis Markov dapat digunakan dalam manajemen keputusan untuk mengatasi situasi di mana perubahan keadaan sistem memiliki unsur probabilitas dan konsekuensi yang dapat diprediksi. Lalu, cara teori ini dapat diterapkan dalam manajemen keputusan itu bagaimana? Ini dia. Yang pertama ada model keputusan berbasis keadaan. Ini nih keterkaitan ya antara teori analisis Markov dengan manajemen pengambilan keputusannya. Yang pertama itu tadi. Yang pertama tadi kan model keputusan berbasis keadaan nih. Dalam manajemen keputusan, kita tuh sering dihadapkan pada situasi di mana hasil tindakan kita bergantung pada kondisi atau keadaan sistem yang tidak pasti. Misalnya nih, dalam manajemen rantai pasokan, kita perlu memutuskan jumlah inventaris yang optimal untuk dipesan. Tetapi permintaan pelanggan dan waktu pengiriman memiliki sifat probabilitas nih. Nah, dalam hal ini, kita dapat menggunakan model analisis Markov untuk menggambarkan keadaan inventaris dan membuat keputusan yang optimal. Yang kedua ada prediksi perilaku sistem, yaitu dengan menggunakan model analisis Markov, kita dapat meramalkan bagaimana sistem akan berubah dari satu keadaan ke keadaan lain seiring waktu. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi tren, pola, dan peluang yang mungkin muncul. Misalnya nih, dalam manajemen proyek konstruksi, kita tuh dapat menggunakan analisis Markov untuk memprediksi kemungkinan selesainya proyek dalam berbagai keadaan cuaca yang berbeda. Karena kan konstruksi kan biasanya ada hujan, panas, itu kan tentu ya. Mungkin ada nanti bahan bangunannya yang rusak atau bagaimana seperti itu ya. Dan juga kalau hujan kan itu ada keterhambatan dalam pembangunannya sendiri. Oke, selanjutnya optimisasi keputusan. Dalam manajemen keputusan, seringkali kita perlu memilih tindakan terbaik yang akan memberikan hasil terbaik, terutama dalam situasi yang melibatkan resiko atau ketidakpastian. Analisis Markov dapat membantu kita mengoptimalkan keputusan kita dengan mempertimbangkan probabilitas perubahan keadaan sistem. Misalnya, dalam manajemen investasi, kita kan dapat menggunakan model Markov untuk memilih portofolio nih yang optimal dengan memperhitungkan fluktuasi pasar.
apakah naik, apa turun, seperti itu. Oke, selanjutnya ada penilaian resiko. Model analisis Markov ini dapat digunakan untuk mengevaluasi resiko dalam pengambilan keputusan. Kita dapat mengukur dampak resiko pada berbagai skenario dan mengidentifikasi tindakan yang dapat mengurangi resiko. Misalnya, dalam manajemen asuransi, kita dapat menggunakan model Markov untuk menilai resiko klaim yang mungkin terjadi pada polis asuransi itu. Selanjutnya ada manajemen proses bisnis. Dalam manajemen proses bisnis, analisis Markov dapat digunakan untuk memodelkan alur kerja proses dan mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perbaikan atau optimalisasi. Nah, ini dapat membantu kita untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketidakpastian dalam proses bisnis. Kemudian yang keenam adalah perencanaan keadaan darurat. Dalam situasi yang melibatkan darurat atau bencana alam, seperti manajemen bencana, analisis Markov dapat membantu kita dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kita dapat memodelkan evakuasi penduduk, perubahan cuaca, dan perubahan keadaan lainnya untuk mengambil keputusan yang dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda. Oke, dalam semua aplikasi ini, analisis Markov dapat membantu manajer dan pengambil keputusan untuk menggabungkan unsur probabilitas dan juga ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, sehingga nantinya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan data. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.